investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Totok Apriyadi. Kode perusahaannya yaitu TGRA. Nama perusahaannya yaitu PT Tegra Asia Energi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Pertama kita buka dulu chartnya ya. Oke, sudah masuk, kita perbesar dulu. Kita ganti di sini TGRA. Kemudian kita perpanjang time frame-nya dari bulan 1 ya. Oke, kita enter. Nah, inilah grafik perusahaan TGRA ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik saham TGRA ini, selama setahun terakhir ya, harganya cenderung sideways. Puncak tertingginya di harga 320. Ini ya, di tanggal 7 Januari, kemudian puncak terendahnya, kemudian titik terendahnya itu berada di harga 81, seperti itu. Nah, sekarang harga sahamnya sideways, masih di harga sekitaran 80-an. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan TGRA ini. Kita buka dulu data broker summary-nya ya. Oke, kita buka data broker summary-nya. Nah, di sini kita klik TGRA. Oke. Kita masukkan dari tanggal 1 Oktober ya, sampai tanggal 26 kemarin ya. 26 di hari Jumat. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, nah, kalau kita hitung antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan, maka kita akan dapatkan net volume transaksinya, di mana dari data ini kita dapat simpulkan bahwa di fase dari tanggal 1 Oktober ini terjadi distribusi yang cukup besar di sini. Ya, di mana investor besarnya itu melakukan aksi distribusi atau menjual saham yang mereka miliki ke perusahaan atau ke investor lain, yaitu investor retail, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di saham atau perusahaan Tegra Asia Energi ini. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh dari beberapa riset kecil ya, dengan mencari data-data peta kepemilikannya, maka saya menyimpulkan bahwa dari data yang saya peroleh, yaitu perusahaan TGRA ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless. Artinya bisa dijual ke publik secara menyeluruh. Nah, ini termasuk indikasi bahwa salah satu indikasi berbahaya jika kita tidak memperhatikan analisis peta kepemilikannya. Karena kalau seandainya pemiliknya, foundernya, pendirinya ya, kemudian co-foundernya, dan investor-investor yang lain yang mendirikan perusahaan ini, yang bekerja sama di awal-awal sebelum IPO itu jualan, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini menjadi perusahaan yang cukup berbahaya ketika dimiliki oleh retail sepenuhnya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat data investor besarnya. Kepemilikan investor besar di saham perusahaan ini ya, yang memiliki di atas 5%, itu kepemilikan mereka cukup kecil ya, yaitu sebesar 21,6%. Ini kecil sekali. Nah, sedangkan investor retail itu memiliki 59,4%. Hampir 60% kepemilikan investor retail di saham TGRA ini.
Nah, kalau menurut saya ini saham kurang menarik kalau untuk diinvestasikan jangka panjang. Kenapa? Karena kepemilikan investor besar itu sudah sangat kecil seperti itu. Jadi, selama kepemilikan investor besar masih kecil, ya, sebaiknya jangan diinvestasikan di sini. Jangan berinvestasi di perusahaan ini. Kalau untuk trading bolehlah, kita memperhatikan ketika ada akumulasi yang cukup besar baru kita masuk. Kemudian ketika harganya naik di markup, kemudian baru kita jual kembali perusahaan ini, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Totok Apriyadi ya. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan dan ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus ya. Saya akan analisiskan datanya seperti itu. Nah, teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.